masih yang penguk. Oh, ya kita modern ini. Saya baru tahu saat itu. Gitu Mbak ya. Iya mati lali aja. Itu guyonnya kan. Guyonan khas kiai gitu ya. Bahkan yang lucu itu saat turun dari bis, bayi maten itu kan agak berat bawa kaki. Wah kok jek kowotan, awakmu slepok. Piye tak golekno tarabe nah to biasa. Itu khasnya bayi mati. Itu kalau enggak bayi mati enggak berani gojolti kayak gitu. Itu jadi saat enggak tahu enggak golekno. Itu khasnya. Jadi ini tempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib dimandikan. Kalau ini sekali lagi beliau itu kadang enggan ketika ya mohon maaf kadang-kadang beliau itu ada sesuatu yang saat di satu tempat tertentu itu kayak ada sinyal gitu ya, kayak ada sinyal kemudian gak pernah kabeh. Ini di Kuil Ninmah. Kuil Ninmah ini tempatnya di Babilonia. Jadi di pusat peradaban dunia di Irak, di Baghdad, ini adalah kota tua. Babilonia ini kota tua. Ada kuil, ya masjid lah kira-kira kalau kita ya masjid. Kuil Ninmah ini tempat menyembahnya orang bangsa saat itu, menyembah dewa namanya Dewa Marduk. Ini salah satu di antara yang masih tersisa kuilnya itu ya ini. Ini pas persis di kota Babilonia itu, di kota yang menjadi pusat peradaban dunia, juga sempat disebut di dalam Al-Quran Babila Haruta wa Marut. Ini di Kuil Ninmah. Ini juga sama posisinya. Iya, jenengan sampe iku kula foto manut ta gitu. Ini di Kuil Ninmah. Kita malam ini saya secara pribadi mengucapkan syukur alhamdulillah. Kita bersama-sama harus mengucapkan alhamdulillah. Karena saya dikehendaki untuk bisa ke sini, bahkan mohon maaf ketemu temannya Bunyai yang lama sudah lama nggak ketemu di Papringan tadi. Papringan, kita mampir dulu ke sana baru ke sini. Masih dikehendaki untuk bisa hadir. Mulai dari pertemuan pertama, Pak Halim sudah absen sekali ya, lalu sudah absen sekali, dan hari ini tadi hampir saja absen karena mau bareng, saya posisi sudah berangkat gitu. Dan panjenengan semua juga wajib untuk mengucapkan ini, mengucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur karena bisa ketemu di sini. Saya sudah banyak lupa nama teman-teman alumni yang barangkali dulu sempat belajar bersama saya di Al-Hikmah. Tetapi setidaknya hari ini memori itu kemudian dibangkitkan kembali oleh Allah bahwa kita pernah satu alma mater, kita pernah satu sama, kita pernah menjadi anaknya Mbah Yai Kusna, menjadi anak ideologisnya Mbah Yai Kusna. Itu adalah satu hal yang harus bersama-sama kita syukuri. Kenapa kita harus bersyukur? Karena kita bisa bersyukur. Banyak orang yang kemudian mendapatkan bongkahan nikmat tetapi nggak mampu untuk mensyukuri itu. Konsepnya kan syukur tambah, kufur ya sudah, tunggu saja tanggal mainnya kan gitu. Ada setidaknya ada 25% alumni yang ada malam hari ini nggak bisa hadir. Panjenengan masuk dari 75% yang disampaikan Pak Yai Ibnu. Pak Yai loh ya. Yang disampaikan oleh Pak Yai Ibnu Baidillah malam hari ini dari sekitar 40 alumni yang tercatat 75% hadir dan panjenengan masuk di antara itu. Kita harus bersyukur karena kita bisa bersyukur malam hari ini kita bisa berangkat bareng-bareng sini. Di saat teman-teman yang lain makzur nggak bisa berangkat dengan berbagai alasan yang dimilikinya, tetapi panjenengan semua masih bisa hadir di sini. Yang kedua, kenapa kita mesti harus bersyukur? Karena hati kita dipertautkan antara alumni satu dengan yang lain.
Bahkan tadi Bu Nyai sempat tebak-tebakan sama alumni, wajahnya masih ingat, namanya lupa. Saya juga begitu. Kalau sampean kan ingat satu, saya saja muda, saya harus ingat sebegitu banyak alumni yang dulu pernah dibesarkan oleh Mbah Yai Kusna, sehingga yang tersisa dalam memori itu ya tinggal wajah saja. Tinggal wajah itu ya bisa-bisa jadi guyon. Karena saya sendiri pernah jadi guyon itu gara-gara gak kenal gak takok. Terus orang kenal orang gelem takok. Artinya saya pernah dirasani orang, yang dirasani itu saya sendiri. Yang rasani orang di depan saya. Seumur-umur saya punya pengalaman paling menjengkelkan itu. Ini orang gimana? Nggak mau tanya. Terus tiba-tiba dia minta candi loh. Itu yang diomongin, yang dijak omong itu saya. Saya mau marah ini ketua ranting saya. Nggak marah. Kok kebangetan ketua ranting orang ngerti suriai. Akhirnya saya terpaksa 30 menit itu dalam hidup saya 30 menit ngerasani diri saya sendiri sekarang. Oh jenenge rasa-rasan gak enak sing enak babar bisa asem gitu. Gak sadar sing dirasani kuwi aku. Aja omong bisa. Tapi apike walaupun dia itu berapi-api ngerasani, undangi cek teko. Mungkin bagian dari alumni juga ada yang sarep lapor nek to kelompokno barang. Kon apa to? Cek datang dia. Sehingga pas acara seperti ini MC manggil sambutan terakhir, sambutan kalau Surya yang becek paringan jumatan panjang, dia duduk paling depan. Bayangkan paling depan, dia sangat ingat wajah saya. Dia nggak berani menengadahkan wajahnya. Mikir apa ya? Mantap. Rasanya wongnya kowi. Jadi tadi sempat ada yang gede pujian asal Mbak Eli tadi. Iya. Oke, kita lanjut. Kenapa kita harus bersyukur? Karena kita dipertemukan dengan orang-orang hebat. Kita ketemu Pak Yemukti yang angkatan itu asal dikunal awal. Pak Yemukti itu santri awal. Urung-urung pondok Pak Yemukti. Tapi hari ini kita ketemu beliau. Ketemu Pak Hari. Coba flashback aja ke belakang. Teman-teman alumni coba diingat dulu yang dari Belum, dari Jono, dari Temayang itu. Terus tiba-tiba ke Al-Hikmah itu ceritanya dulu. Kemudian ketemu dengan sosok kecil orangnya, tapi sabar mendampingi berbagai macam santri yang punya background dan akhlak yang beda-beda. Kita kemudian ketemu dengan Mbah Yai Kusna. Ini harus kita syukuri karena kita dipertemukan dengan orang-orang seperti beliau, seperti Mbah Yai Kusna. Dari sisi angkatan kan jauh ya Pak Yemukti di awal tahun 90-an 85 malah. Oh malah orang lahir sampai 85 Pak Yemukti sudah di sana. Bahkan belum ada pondok pesantren, baru ada madrasah dunia. Tapi malam hari ini kita diketemukan dengan beliau. Ini adalah satu hal yang harus kita syukuri bareng-bareng. Kalau yang pernah interaksi dengan saya karena pernah saya ajar itu kan mungkin wajar lah. Tetapi hal saya hanya ingin bahwa memori teman-teman alumni itu lari pada satu titik, satu sosok yang tadi di belakangnya ada Sungai Nil itu tadi yang diingat-ingat. Kok iso nyasar teko Bendangun itu ceritanya piye? Teko ndi? Kok tiba-tiba kenal dengan Mbah Yai Kusna. Yang berikutnya kita harus bersyukur karena bisa belajar berterima kasih pada siapapun yang pernah berkontribusi positif. Yang pernah ketemu saya mungkin sedikit banyak
ada kontribusi positif dari teman-teman atau mungkin sebaliknya dari saya atau yang lainnya. Ini adalah bagian dari nikmat yang harus wajib kita syukuri per malam hari ini dan untuk selanjutnya begitu. Kenapa demikian? Karena man lam ya'rif qadra na'am biwujudaniha arafa biwujudi hutan. Orang yang tidak mengetahui nilai nikmat saat memperolehnya, maka ia akan mengetahui ketika nikmat itu sudah lepas. Mungkin ada alumni yang dulu ketika di pondok jengkel terus sama bayi itu jengkelnya ya karena mungkin sering ditakdir gitu, sering dimarahi gitu. Sehingga tidak pernah merasakan bahwa kehadirannya Mbak Yeko itu adalah nikmat besar. Justru pada saat bareng dengan beliau. Tetapi ketika boyong, saya pastikan teman-teman alumni ini akan selalu mengingat beliau bahwa beliau itu adalah bagian dari orang-orang yang gembleng kita sehingga kita hari ini malam hari bisa seperti ini. Kita baru tahu bahwa kehadiran Mbak Yeko itu adalah nikmat ketika sudah nggak bareng lagi dengan beliau. Jadi saya atau Ilah Sakandari di dalam hikamnya mengatakan orang yang tidak mengetahui nikmat saat memperolehnya, saat bersama nikmat itu, maka dia baru akan menyadari bahwa itu benar-benar nikmat yang luar biasa ketika sudah lepas. Pada tiba bahaya itu banyak ya jasanya pada kita dan sebagainya, itu baru tahu ketika wis boyong. Waalaikumsalam. Monggo. Pusat urusan. Ya mungkin para alumni berhikmah ini di dalam kami kemudian versinya Pak Alim menjadi lagunya Romain itu. Kalau sudah tidak ada, ya itu. Jadi ini memang malamnya itu berenang di wujudnya, arafah di wujudnya. Dia baru akan menyadari bahwa ya Allah ternyata Mbak Yeko itu banyak berkontribusi, banyak berkorban untuk kita sehingga kita hari ini menjadi orang-orang yang tahan banting di masyarakat. Gitu. Selanjutnya saya ingin bicara banyak hal tentang cinta. Karena filsafat cinta ini yang kemudian melatar belakangi cara dan gaya hidupnya Jalaluddin Ar-Rumi. Bukan Jalaluddin Fatih ya. Jalaluddin Ar-Rumi yang kemudian dia begitu menikmati kehidupannya karena ada cinta. Mahabbahnya dia pada nabinya itu mengalahkan segalanya. Bagaimana kemudian kecintaan di saat beliau dalam posisi lumpuh nggak bisa apa-apa, kemudian dia mengubah kalimat-kalimat cinta yang dipersembahkan pada nabinya sehingga menjadi satu kasidah namanya Kemudian Hasan Basri arti mahabbah itu segala-galanya, cinta itu segala-galanya. Bagaimana kemudian Rabi'ah Adawiyah ya, sang wali perempuan itu kemudian dia menjadi wali ya karena mahabbah yang dimiliki, karena kecintaan. Maka cinta ini dasar. Bahkan kalau kita sadar dari dulu bahwa seluruh problem yang kita hadapi sebetulnya akan selesai pada cinta ini. Kok ijek gak selesai, macam ya gak senang. Jadi ini rawat. Tapi kalau cinta ini sudah hadir, maka semuanya akan bisa diselesaikan. Oke. Kenapa? Cinta ini menjadi dasar. Satu, karena cinta ini sadar. Lafaz yang mustaq dari lafaz mahabbah itu banyak kali diulang di Al-Quran. Innallaha yuhibbul muhsinin, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mahabbah, ada pengulangan kalimat mahabbah di dalam Al-Quran itu saking karena bahwa mahabbah itu menjadi dasar dari seluruh kejadian yang ada di dunia. Kenapa kemudian Abdurrahman bin Muljam sebegitu teganya memenggal kepalanya Sayyidina Ali? Karena memang sudah tidak ada mahabbah.
Maka kalau itu kemudian menjadi bagian dari yang dijadikan dasar oleh para alumni, maka saya pastikan akan ada alumni Al-Hikmah, akan muncul alumni Al-Hikmah yang dia dengan tegas dan tega memenggal kepala Yai Khusnan, dalam artian dia akan memutuskan hubungan dia dengan Mbah Yai Khusnan. Saya pastikan itu. Tapi kalau ini masih ada, cinta ini masih ada, insya Allah Mbah Yai Khusnan akan tetap menjadi bagian dari kehidupan kita bersama sebagai seorang alumni. Yang kedua, karena cinta itu mengalahkan logika. Di dunia ini ada dua orang yang nggak bisa lagi dijelaskan, ada dua orang yang nggak bisa lagi didalili. Satu wong bento, sama dalili wong bento entek dalili. Yang nomor dua wong kadung seneng, itu didalili ya wangel. Ayo sama nilai-nilai biyen sing ning pondok seneng mbek kancane. Mbok ditakdir mbok konangan. Ngomong ya sing ngomong. Bolak balik pangga wae. Tambah nek dalile Mbah Yai gak kurang dalile. Guyune jantar ya pengalaman. Tambah kokoh. Ini jare nek ngomong ini ujian bersama. Dua orang itu, statusnya dua orang itu sudah biarkan saja, nggak bisa diapa-apakan. Kok didalilono sampai meniren lambene. Jadi inilah logikanya, harusnya Sayyidina Umar bin Khattab itu jadi membunuh Nabi. Karena kebenciannya sudah diubun-ubun. Tapi karena kemudian benci itu berbalik menjadi mahabbah, ya gak jadi malah jadi mertuane. Kayak piye name mateni malah jadi mantune. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi mahabbah ini wah luar biasa. Jadi nuwun sewu sepanjang teman-teman alumni ini mahabbahnya masih pada alma mater Al-Hikmah, mahabbahnya masih pada sosok beliau Mbah Yai Khusnan, insya Allah Al-Hikmah itu akan tetap menjadi bagian dari sekian lembaga pendidikan yang disenangi masyarakat. Delok alumni ini matoh-matoh. Yang berikutnya, cinta itu memberi bukan meminta. Ini yang agak susah memang. Jadi kalau ada orang ngomong seneng kemudian masih berlogika anu kok garai, ya sudah itu enggak cinta. Kalau dia cinta maka dia akan berupaya untuk memberi, bukan lagi meminta. Ini mulai agak berat ini, mikir kan? Wah, yes, sinyalnya ketoro itu. Urusan memberi barang ini. Jadi cinta itu memang demikian, cinta itu memberi bukan lagi meminta. Cinta itu berani ambil risiko. Ya risiko, malam-malam harusnya hari ini sudah enak-enak tumak ninah di depan televisi gitu ya. Lihat televisi dengan drakornya itu atau mungkin lihat HP gitu. Tapi kemudian harus ngambil risiko meninggalkan itu semua dan harus kumpul di sini. Jadi saya pastikan kalau bukan karena ada mahabbah dengan Al-Hikmah, walaupun mungkin mahabbahnya jadi untuk kecampuran sungkan sithik, tapi kan dia teko. Pasukan perang Badar itu kan munafik kabeh. Nabi ini mau perang apa mau bunuh diri aja. Ya sudah, kalau kamu nggak mau perang nggak apa-apa, dapat wahyu saya tak berangkat sendiri. Ya enggak, aku tetap udah. Ya ngayo coba mengaye. Itu perang Badar kan, perang Badar itu bayangkan sudah nggak imbang 1:3 kan, 1000 pasukannya musuh, pasukannya kan Nabi cuma 300 ngono lho ora digaman. Gamane gentenan. Anak musuh tekan dhewe aku milik pedangmu tak ngene bacok. Iku gantian. Mikirnya sakit kan iki arep perang arep setor nyopo lho. Yo munafik, tapi munafik lah jek berangkat. Gak apa-apa, munafik lah alun ini. Sing penting berangkat.
Ini makamnya Salman Al Farisi, orang yang bukan orang Arab, bukan suku Arab, tapi mahabbah beliau itu kemudian mengalahkan seluruh logika. Salman Al Farisi itu agama pertama yang dipeluk itu Majusi. Tapi saking enggak ngeh dia masuk ada Tuhan model kayak geni itu, ini gimana eksistensi Tuhannya gimana. Dia akhirnya mencari jati diri Tuhan, keluar dari Majusi, ketemu orang Nasrani, wah ini agak bagus ini agama Nasrani, dia pindah ke Nasrani. Sampai kemudian di Nasrani itu ada kabar bahwa besok akan ada nabi terakhir. Nabi inilah nanti yang akan membawa kedamaian dan sebagainya. Sehingga dia harus keluar dari rumahnya, pamit orang tuanya tanpa dapat restu orang tuanya karena memang berbeda agama, demi hanya pengen mencari sang kekasihnya namanya Muhammad. Akhirnya Salman ketemu Nabi Muhammad. Sehingga Salman di perang Khandaq itu bagian dari desainer yang menjadi sebab perang Khandaq itu menang. Perang Khandaq Ahzab itu kan perang wis kong kali kong lah. Majusi, Nasrani, kabeh kaum itu merubyung wong Islam. Ini kalau model gini ya kita nggak bisa menang Nabi. Terus gimana Salman? Dah kita bikin parit aja. Kita pisah pasukan musuh dengan pasukan kita. Yang kemudian dikenal dengan Khandaq itu karena idenya Salman. Hari ini dimegangkan di kota Madain, Irak. Ya, hampir tradisinya hampir kayak di Indonesia. Makam-makam sana itu uang ya, di uncal deh. Kalau ini biarane dupo di sana wong Arab. Bukur ini, bukur yang orang Arab gitu ya. Ya padahal aslinya ya dupo. Ini semuanya nanti juga akan mengalami seperti ini. Kita juga akan mengalami seperti ini. Mbah Yai Kusnan juga nanti akan satu saat akan menghampiri seperti ini. Maka kalau sudah posisinya seperti ini, mahabbah itu nanti akan hilang atau sekurang-kurangnya mahabbah akan luntur. Sehingga ada faktor yang nanti akan jadi sebab alumni ini senangnya dengan alimnya itu mulai berkurang. Saya berharap kehadiran saya Pak Yamukti, Pak Halim malam hari ini tidak dalam posisi ngurangi porsi mahabbah, tetapi justru nambah mahabbah bareng-bareng pada alimah. Ada dua faktor yang menyebabkan mahabbah kita kepada apapun dan siapapun itu akan terjadi. Satu, hilang mahabbahnya, benar-benar hilang, sudah nggak lagi ada rasa cinta. Yang kedua, berkurang. Sebagaimana ayat yang saya ambil, yaqtulu Yusuf awit tarahuhu ardayah lulakum waju abikum watakunu min ba'di qauman shalihin. Ini adalah satu ayat yang diskusi panjang lebarnya adalah tentang saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang saat itu iri, kenapa ayah kita ini yang diperhatikan kok cuma Yusuf saja, senengnya loh mana baik kok mek segeling-geling Pak Yusuf, gak ngerti awak dhewe anake. 10 saudaranya Nabi Yusuf itu hasud melihat cintanya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf. Gak senang akhirnya. Ini gimana caranya supaya ayah kita ini cintanya juga ke kita, tidak hanya ke Yusuf dan Benyamin. Ada yang Yusuf bunuh saja. Yusuf bunuh saja. Kalau sudah mati, wah nanti pasti nggak ada lagi yang dicintai kecuali kita. Ada ketika muncul ide untuk bunuh, enak sih. Ya kan memang lho munafik lah kadang juga mentolo. Enak sing dia aja dipateni mesakne ngono-ngono adulure awak dhewe. Lah terus gimana ini?
awit rohku sudah buang jauh-jauh saja. Jauhkan lusuk dengan orang tua kita. Kok lek wis adoh ora tahu ketemu, sesuai kok lak senenge ilang. Dua faktor ini kita sudah ada di dalam satu faktor yang menjadi penyebab hilangnya cinta atau lunturnya cinta. Apa itu? Faktor itu adalah ini. Saat semua sudah tiada. Mbah Yai hari ini masih sehat. Kita masih bisa ketemu setiap tahun, minimal masih bisa ketemu setiap tahun dengan Mbah Yai. Coba 10, 20 hari, 30 hari, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bayangkan kemudian Mbah Yai ini kabur. Hari ini kita masih sering ke sana. Barangkali magnet besarnya adalah karena beliau masih hidup. Saya nggak tahu teman-teman alumni ini kalau kemudian beliau sudah dipanggil oleh Yang Kuasa, masih nggak cinta itu kemudian tetap bersemayam dan tetap harus menjaga al-hikmah. Itu kembali ke panjenengan saja. Rumah besar semegah ini hari ini sudah nggak ada yang ingat. Ini istananya Saddam Hussein di Babilonia. Jadi saat kami berkunjung di kerajaan Babilonia sama Mbah Yai Kusnan, ada satu titik perhatian saya tanyakan ke tour leader, Mas itu yang di jauh itu wong nggak ada pemukiman, tapi kok ada rumah semegah itu? Pak Yai, itu makamnya Saddam Hussein. Coba yang di tahun berapa itu agresi militer Amerika ke Irak itu? Orang saat itu mengeluh-elukan Saddam Hussein karena patriotisnya kan. Hari ini Saddam Hussein sudah puluhan tahun yang lalu meninggal dunia. Kita sudah nggak pernah lagi menyebut Saddam Hussein. Bahkan anak-anak kita saja mungkin sudah nggak pernah tahu Saddam Hussein. Hari ini kita masih sering ilah hadirotin Yai Kusnan, semoga sehat, Al-Fatihah itu. Saya nggak tahu ketika beliau kemudian sudah kabundut, masihkah kita atau anak-anak kita mengenang jejak dan napaktilah perjalanan ilmiah kita. Saya nggak tahu, itu kembali ke panjenengan semua. Karena ini faktor di antara hilangnya rasa mahabbah itu faktor pertama adalah ketika semuanya sudah tidak. Saya kira Mbah Yai Kusnan sudah 75 tahun. Itu sudah usia bonus. Kalau barometer kita Nabi 63 tahun, sudah dapat bonus 12 tahun. Tapi apa kemudian bonus ini akan terus diperpanjang? Jawabannya tidak. Bisakah kemudian mahabbah kita hari ini itu tetap akan masih sama ketika beliau sudah kabur? Ini mumpung ya. Mumpung Mbah Yai Kusnan sehat, pokoknya asal halo alumni Temayang moro neng Binangun ya sudah nggak perlu ada logika lagi. Nanti tinggalkan aja semuanya, nah jangan-jangan hari itu adalah hari terakhir teman-teman alumni ketemu. Kita nggak pernah kemudian, kita akan selalu mendoakan bahwa beliau harus dalam kondisi sehat. Kemudian terus bisa ngomong santri-santri sampai kemudian al-hikmah ini benar-benar bisa diwariskan ke anak-anak beliau. Kita akan terus berdoa seperti itu, tetapi ingat ada satu masa yang doa kita itu nanti semuanya tidak akan pernah diiyakan oleh Allah, tetapi sebalik ini mumpung sehat. Pas halakoh kapan ya halakoh? Tahun berapa? 27 ya? Tanggal 27 di Balai. Tanggal 27 di Balai. Ambil resiko. Pray saat itu sudahlah teman-teman alumni luangkan waktu untuk kemudian berangkat halakoh demi hanya untuk ketemu beliau saja. Bahwa kemudian di sana di ngajeni Mbah Yai terus orang nyantol, pancen ket biyen ning pondok ya ora tau nyantol ngono kuwi.
Mau gak nyantol ya ora masalah. Tetapi ketemu beliau dan tidak ketemu beliau itu adalah masalah. Mumpung ijek Allah loh. Makanya hari ini juga saya sampaikan teman-teman alumni, kita masih daurahnya itu masih Jawa Timur, Jawa Tengah. Sempat sekali di Jakarta, tetapi dapat feedback. Pokoknya soalnya Jawa ya Jakarta. Sentawi lah nanti dulu halako. Ini saya sampaikan teman-teman ya. Kita itu di challenge sama Mbak Yai Kusnan. Mbak Yai Kusnan sendiri ya. Mbak Yai Kusnan sendiri saat di Mesir. Saya ngobrol dengan beliau. Kemudian ya saya sempat telepon juga. Yai, mungkin betul Yai. Halakoh ini kemudian jangkauannya diperluas. Maksudnya piye? Mau orang yang Jawa ngoten mriku. Karena di Kalimantan. Ternyata diamini, oh wis gak apa-apa jajalan. Kok sapa sing siap berangkat? Ayo. Ingat, mahabbah tadi adalah memberi bukan meminta. Mahabbah sudah enggak perlu lagi, kemudian logika itu sudah enggak dipakai. Mahabbah itu cenderung berani ambil risiko. Monggo nek daftar halakoh nih Kalimantan. Pak Pirin. Nggih. Biayanya berapa? 2.000 ya? Biayanya 2 juta. 2 juta itu naik wong sicok, budal rono. Wis PP. Belum. Pun. Harga standar loh. Liburan tuh nggak bisa sekarang. Ya ben ora patek wedi sak 2.000 lah. 2 juta. Iku lek sak bojone kaya Mas Elias sampai Mbak Eni ya cawis 4 juta. Nah di sana kira-kira 5 dino. Nah sak sanune kok mampir ning gone Syekh guru sekumpul di Martapura, banyak berlian yang luar biasa di sana. Ya paling gak sangone 10 juta. Ayo sapa sing wani mikir. Bakso ya ono ya ini entek. Nang dino dikon. Ya mungkin dari sisi intuisi sudahlah yakinlah bahwa apa yang kemudian kita niatkan untuk khidmah beliau pasti nanti akan diganti, gitu aja. Aku arem-arem maksudnya, gue balik gue orang karena untuk menguatkan hati, karena kita ditantang deh, jajal anak si budal orang. Ini kita rencanakan ke Kalimantan ini 1 bis, mumpung kursinya hijau, daftar. Artinya kapan kemudian kita akan punya apa ya perbendaharaan cerita untuk anak-anak kita saat kemudian bareng-bareng dengan dia. Ora pesawat Pak. Kapan? Mosok ceritanya ya Pak ngulek panganan pondok ya moro-moro ya di luar pondok banyak kan kaya ning Jakarta barang-barang berkena wong dan sebagainya. Itu harus kita buat. Ngapunten para alumni, sejatinya apapun yang kita lakukan hari ini itu kita hanya ingin mengukir cerita, hanya yang mau dibuat cerita baik apa cerita nggak baik kayak ngono tok wis apa. Jadi yang kedua, faktor kedua, mahabbah itu akan luntur ketika sudah tidak bersama, dan ini sudah terjadi faktor ini. Biyen saat ijek ambek Mbah Yai kae ya ana sing modele gregeten mbek Mbah Yai. Muring-muring mbek Mbah Yai, ya seneng ora diuriduni. Dan lain sebagainya. Giliran wis pisah ambek Mbah Yai boyong, baru kita akan merasakan bahwa ya Allah, ternyata Mbah Yai itu adalah orang tua yang begitu sayang dengan saya dan sebagainya. Itu monggo jenengan sendiri sudah merasakan ini karena sudah boyong. Dan aku ora tau boyong. Bendina rono. Tau beling-beling sithik ora masalah. Ini kan sudah enggak lagi bersama dengan beliau. Tetapi
Tetapi beliau justru yang seringkali membersamai kita. Sak jog ono alumni Mbak Yai ora tau absen. Mbak Yai ora tau absen sama sekali, nah terus anu sampean genteni ya kok enggak. Mbok telat-telat tetap berangkat. Saya kan di Borno itu kan saya harus badali sekedar untuk ngawar waktu saja kan. Beliau mobilnya mogok balik pulang. Tapi ambil mobil lagi tetap berangkat. Lah kira-kira kalau itu ke kita yang terjadi adalah di kita bobrok balik mulai balik neh ora kira-kira. Enggak tepak aja mumpung sejarah kan. Itu kan rasanya begitu. Ya banyak, seharusnya kan lebih banyak power kita kan daripada Mbah Yai, tetapi karena beliau itu niatnya yang kuat, kita niatnya saja mungkin yang nggak begitu kuat, sehingga fisik kuat kita itu terkalahkan oleh niat yang nggak kuat itu. Mbah Yai fisiknya mas enggak, Mbah Yai itu kan kadang-kadang sama sedih tenanan, itu pas nyekel misalnya gelas sama sedih agak tremor, terus rontok, karena memang usianya sudah sepuh. Pasca alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Apa istilahnya insomnia kayak dulu. Beliau itu kan pernah bermalam-malam berhari-hari itu enggak iso turu. Ya enggak apa-apa tapi fisiknya yang kalah. Akhirnya kan ada kondisi itu. Kan saat persiapan mau terbang itu mau take off ke Mesir itu kan di hotel sama saya. Wong nggak ada jatah makan, akhirnya saya kan telepon di dapur hotel itu untuk dikirim makanan. Tak tanya Mbak Yai, kenapa Mbak Yai seguguran? Itu karena kan pas itu agak kumat gatalnya dan tangan apa dia? Itu nggak saya foto itu. Hanya kan sepatah share yang nasi gorengnya saja. Itu nasi goreng habis tumpah. Jadi dipegang beliau, tak resi, tak cukup, tak foto. Itu ada sejarahnya, bukan itu nasi goreng hotel, bukan. Tumpah habis karena agak tremor itu, agak rendah, apa ya, ngecet. Dan beliau jatuh dari kursi. Jadi duduk, kursinya geser. Mau tapi dulu jomplang tenan itu, asli jomplang. Tidak. Kembali ke kita sekarang sudah tidak bersama dengan beliau, tapi beliau itu terus membersamai kita di setiap kegiatan alakoh. Kita saja yang seringkali punya segudang alasan untuk mengajukan persaben itu kepada Mbah Yai Kusnare. Mbah Yai sing tak kata dari Pak Putih, Mbah Yai itu pokok alakoh sing tak kok mesti sing alumni umat lah itu. Kenane sing ning Jambi tak ana petana anu gresik teko. Tak jawab kon, pas teko kon loro ndi. Tapi teko. Karena bagi yang dekat itu kan nggak ada perjuangan sama sekali, resikonya apa yang dekat. Tapi yang gresik kemudian harus berangkat itu kan berani ambil resiko. Mungkin kalau urusan mangan ya lebih enak kita ke kafe makannya lebih terjamin daripada makan di halakon. Tetapi ada satu menu yang nggak pernah bisa ditemukan dimanapun adalah ketemu beliau. Itu yang harus dicatat oleh kita. Ekspresi mahabbah. Pertama, jadi seharusnya nggak ada model nuntut wong seneng kok nuntut. Kalau kemudian ada tuntutan yang muncul itu karena ekspresi mahabbah saja. Cinta itu pengen kemudian diekspresikan dalam wujud yang bisa dilihat oleh bangsa ini. Ini bisa kita lakukan bil qalbi. Jadi sampai kita senang nggak sama Mbah Yai Kusnare? Alumni ini senang nggak? Senang. Bisa dengan bil qalbi, cukup dengan tidak menyakiti beliau. Pokoknya rasa komentar apa-apa nih wis selamat.
Nggak sampai komentar macam-macam lah, itu malah justru wis ora nggak punya kontribusi apa-apa, malah justru menyakiti beliau. Kalau nggak paham tentang pondok hari ini, ya sudah nggak usah komentar, menengah. Masih kita adalah alumni, jangan-jangan malah bumbon. Aku mungkin tahu pondok pondok daman nyanyi tapi malah bumbon. Ya kalau nggak bisa memberi kontribusi, setidaknya ya jangan menyakiti. Wala takunu kalan alalas. Kalau kita nggak bisa memberi, ya jangan ngeributi. Ini ekspresi mahabbah saja, bil qalbi. Ini yang paling rendah. Level seneng poldi ya medan nangen ning jero ati. Jadi poldi dhewe. Kuasane yo pengen, budal yo pengen. Ya tapi nggak apa-apa, dia masih ada setitik mahabbah yang bisa diharapkan nanti akan diturunkan ke anak-anaknya mungkin. Yang kedua, mahabbah bisa diekspresikan bil jawarih, mewujudkan konsekuensi cinta tersebut dengan anggota badan kita berkorban jiwa dan raga. Kalau kedua ini ya, kalau ini sudah terekspresikan di level 2, saya pastikan halaqah pasti ada. Karena sudah gak pengen lagi angan-angan aku asli ya pengen tapi pineh. Bil qalbi. Kalau bil jawarih mati sesuk ngendi halaqah ana rombongan surga. Pertanyaan pasti akan dirubah seperti itu. Mila aku. Oke ana rombongan ya wis aku tak nyepeda. Bil jawarih. Oke ana rombongan alhamdulillah. Berarti bil qalbi lagi. Ale capir gitu. Saya tak arep-arep yang ini gayane takok. Tapi baru dijawab, ono piye to bayare? 20.000 lah kok larang. Ya sudah bil qalbi lagi. Kalau level bil qalbi ini bisa kita up sedikit dengan jawareh, yang gremeng-gremeng sithik lah ya tetep budal itu. Dadi ya enek sing budal gremeng enek, bareng wis urunan dadak mobil sowesek. Mogok pisan. Sing kepake mogok pisan. Sing gremeng ngene iki lho penggawean opo. Tapi dia mampu mengekspresikan mahabbah dia bil jawarih. Dia sudah mulai ambil resiko. Sudahlah, ini bagian dari resiko mencintai itu ya begini. Enggak apa-apa. Resikonya Salman Al-Farisi mencintai Nabi ya sudah, risiko dibenci keluarganya karena sudah nggak seagama lagi, meninggalkan seluruh keluarganya demi untuk ketemu dengan sang Nabi. Yang pol dhuwur itu mahabbah diekspresikan bil mal. Kalau bil mal ini dilakukan, bil jawarihnya dipastikan dilakukan. Bil mal nguruni. Ya, masalah miro lagi. Sekarang itu donatur, semua pilih kok. Saya nggak tahu apa mahabbahnya teman-teman alumni itu yang tadinya bil mal, di downgrade menjadi bil jawarih. Dari bil jawarih di downgrade lagi, tarik bil qalbi. Ya kur moco, tok ya ora tau gelem transfer. Kadang-kadang orang kok bermoco numpuk sampai 300 WA langsung didelete kabeh. Ini mesti urusannya urunan. Ini yang paling berat, bil mal ini yang paling berat. Dan ini sudah dicontohkan oleh orang yang dulu membenci Nabi Muhammad kemudian jadi mertuanya Sayyidina Umar bin Khattab. Dicontohkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dicontohkan banyak. Kok waduh men Pak, ya sampean contohno ning gone wong sing seneng mbayahi, dia bukan santrinya mbayahi. Artinya secara fisik dia nggak pernah mondok ke sana. Ya hanya senang kalau nembak, ambek mbayahi saja. Anak cek sugeng pondok kebo. Karo kalau Pak cacahnya. Kalau kita masih tahu. Mbah Kamari rambutnya putih itu kan dulu teman
teman karibnya Mbah Yai Kusnan sampai hari ini nuwun sewu di saat dulu Binangun dihantam oleh kedung jambe, dihantam oleh kedung kebu, Mbah Kamari itu yang jadi bempernya. Nek eneng event terus kemudian ana wong tuwa jenggote puter rambutnya puter, wah kuat ae. Kemudian dipersilakan oleh Mbah Yai. Insya Allah banyak kemungkinannya itu adalah Mbah Kamari. Nah, ini Bilmal ini ya harapannya jangan downgrade lah dari Bil Kolbi, kita up level ekspresi cinta kita Bil Jawari. Kita kalau sudah clear ini kita besok halakoh kemana kita berangkat. Urunan ya sudah kita konsekuensinya begitu. Kalau kemudian Al-Hikmah alma mater kita itu memanggil Bilmal, ya monggo disisihkan saja. Nggak harus banyak, tetapi harus dimulai. Karena kalau nggak dimulai masih duit tumpuan lah, yo kacau. Apa modelnya duit ini gombulisnya kalau kayak tawang modelnya liwat. Nah ini kalau nggak dimulai, Bilmalnya ini nggak segera dimulai, ya selamanya kita akan berhenti di Jawa. Maka sejak malam hari ini, setelah malam hari ini, saya berharap di Temayang ini dari Bil Jawari di upgrade Bilmal, sehingga ketika Pak Dian nanti nge-share donatur bulan Juli, bla 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 bla, lah kok bagaimana? Ya sudah, silahkan ditransfer aja. Saya nggak boleh, saya nggak transfer semua ini minimum, nggak harus 100.000 itu dulu anak ceritanya itu Pak Yai Muti sing cerita. Teman alumni ini gambar ini bagi saya, bagi Mbah Yai Kusnan itu punya makna mahabbah yang luar biasa. Jadi ini di ujung ini ada masjid. Di masjid inilah dimakamkan saudaranya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain bin Ali saat dikepung di Padang Karbala. Kami mengunjungi, mendampingi Mbah Yai Kusnan saat di Padang Karbala itu ada dawuhnya Mbah Yai Matin yang di pertemuan sebelumnya belum pernah saya sampaikan. Ada dawuhnya Mbah Yai Matin tentang yang melatar belakangi kejadian Karbala. Jadi di saat gini kan, di saat malaikat Jibril mendatangi Nabi dengan membawa 5 kapal. 5 kapal itu untuk Siti Khadijah, Kanjeng Nabi, Sayyidina Ali, kemudian Siti Fatimah dan 1 Sayyidina Hasan. Itu ada satu yang kecacat, ditanyakan oleh Nabi, Bil, ini yang Husain di mana ini kapalnya? Sayyidina Husain kok cuma 5? Yang cucu saya yang Husain ini Muhammad Husain itu besok nggak perlu lagi kafan karena dia akan mati syahid. Betul itu kan dikepung di Padang Karbala, jumlahnya cuma 72 orang. Pasukannya Yazid bin Muawiyah, anaknya Muawiyah bin Abi Sufyan, itu ribuan. Wong 72 dia tetap harus mempertahankan ideologinya dan tidak mau kemudian tunduk pada Yazid. Karena Yazid itu senengannya menggendam korupsi, sehingga Sayyidina Husain kan nggak mau berbeat. Saya nggak mau berbeat dengan Yazid. Yazid itu bukan tipe yang diinginkan oleh agama kita. Pokoknya saya nggak mau. Ya sudah, akhirnya dibasmi kan sama Yazid itu dikepung di Padang Karbala. Itu terjadi pada tanggal 10 Asyura saat Ubaidillah bin Ziyad menghantam kepalanya Sayyidina Husain, kemudian kepalanya ini mengkap ditebas pedang, mengkap itu jubahnya Sayyidina Husain disobek, dibuat naleni kepalanya sekedar untuk menahan rasa sakit. Belum selesai rasa sakit Sayyidina Husain dipanah. Sayyidina Husain dipanah karena lehernya tembus.
Saat itulah haus itu kemudian menghampiri Sayyidina Husain. Beliau pengen sekedar untuk 1 teguk 2 teguk minum, berangkat ke Sungai Efrat. Di Sungai Efrat sudah dicegat sama pasukannya Yazid bin Muawiyah. Udah kembali nggak boleh minum. Bayang wis panah wis mancet dek kene tembus. Dia naik kuda hanya sekedar untuk ambil air minum di Sungai Efrat, dihalau oleh pasukannya Yazid bin Muawiyah. Kembali akhirnya. Lah saat itulah adiknya namanya Abbas bin Ali dari istri yang lain, istri Sayyidina Ali yang lain, itu rasa cintanya kepada Husain mengalahkan segala-galanya. Dia akhirnya ambil peran, sudah ini pokoknya Husain saudara saya harus ambilkan air. Dia berangkat ke Sungai Efrat, diambilkan 1 ciduk air itu, belum selesai tangannya dibabat oleh pasukannya Yazid bin Muawiyah, putus, tangan kanannya putus, dipegang tangan kirinya, dibabat lagi tangan kirinya putus. Enggak berhenti sampai di situ, pokoknya air ini harus saya berikan kepada Sayyidina Husain, saudara saya. Akhirnya digigit pakai giginya. Belum sampai kepada Sayyidina Husain, lehernya ditebas oleh pasukannya Yazid bin Muawiyah, terpotong, putus. Jadi tangan kanan putus, tangan kiri putus, lehernya putus. Dimakamkan di sini. Dimakamkan di masjid, di depannya makamnya Sayyidina Husain. Yang Sayyidina Husain itu akhirnya posisi tenaga sudah habis semua, masih di dalam kudanya. Sayyidina Husain masih di atas kudanya, kemudian ditombak jebret, perutnya itu tembus, kemudian limbung jatuh dari kuda. Saat itulah ada orang-orangnya Yazid bin Muawiyah itu muncul rasa iba. Ya Allah, ini putune Kanjeng Nabi, kok kita perlakukan seperti ini. Tapi ada 1 orang yang begitu sadis, namanya Sina bin Anas An-Nakhai, itu ngambil pedangnya, lehernya Sayyidina Husain ini dipegang, bukan langsung dibabat tapi digorok pelan-pelan, digorok pelan-pelan sampai putus, dan itu terjadi di bulan Syawal. Kok kayak gak ngantil? Ngeri, bener ngeri. Nah, tempat digoroknya kepalanya Sayyidina Husain itu, ini nggak tahu ada apa enggak ya. Beliaunya saya suruh pos di situ. Bahaya Kosnan, bahaya dengan berdiri di situ. Ada lampu merah gitu, jadi ada 1 ruangan lampu merah. Di tempat itulah Sayyidina Husain digorok oleh Sina bin Anas An-Nakhai, yang kepalanya kemudian ditancapkan di tombak dan dibawa ke Yazid bin Muawiyah. Dituduh itu loh mati. Tapi ini Abbas bin Ali ini yang kemudian benar-benar mengekspresikan cintanya, dia ambil resiko. Sudah saya mati nggak apa-apa. Benar, akhirnya tebas, tangan kanan putus, tangan kiri putus, lehernya ditebas putus juga. Tapi tetap dilakukan. Nah, ini yang saya maksud tadi. Sayyidina Umar sama Sayyidina Abu Bakar ini yang kemudian berlomba-lomba, cintanya beliau berdua ini kemudian diekspresikan bil mal. Karena kalau konteks bil jawareh, beliau nggak pernah absen perang. Perang di budal. Bil jawareh. Kita ini kalakoh ini nggak perang loh, oleh mangan. Mungkin jaga budal. Ya perangnya ya perang gawai dewi. Ini beliau ini sudah selesai, bil jawarehnya sudah selesai, katam, dinaikkan bil mal. Sehingga satu ketika beliau berdua, mertuanya Nabi ini rontok balap-balapan gitu ya, balap-balapan. Sayyidina Umar anggite ngengkei Sayyidina Abu Bakar, aku urusan duit kok kalah terus sampai Abu Bakar. Angger tak akehi Sayyidina Abu Bakar akeh nek sedekah. Nah, satu ketika Sayyidina Umar itu dapat rezeki banyak. Ya, versi saya ini ya, versi saya. Ambil contoh aja, kira-kira dapat 1 miliar gitu. Itu langsung dipotong setengahnya. 1/2 miliar itu langsung diberikan ke Nabi Muhammad. Karena mau perang. Itu wah pokoknya hari ini saya pasti menang. Saya pasti bisa mengalahkan Abu Bakar.
duitku separuh tak enak kabeh nenten Kanjeng Nabi. Diserahkan ke Nabi, ditanya oleh Nabi, Umar, ini kok berikan begini banyak ini. Nah terus keluarga kamu gimana? Masih separuh, Kanjeng Nabi, masih saya sisakan untuk keluarga saya. Enggak begitu lama Abu Bakar datang. Abu Bakar datang itu dengan membawa segerbong harta benda diserahkan ke Nabi Jibril. Ditanya Abu Bakar, ini kok kamu bahas ini yang di rumah siapa? Dikasih apa? Di rumah sudah enggak tak kasih apa-apa, semua tak bawa ke sini. Rumah tak serahkan Allah dan Rasulnya. Abu Bakar terus angkat tangan, wes saumur-umur aku gak mungkin iso ngalahno sedekah Sayyidina Abu Bakar. Saking cintanya kepada Nabi. Apa teman-teman itu mau nyontoh yang Umar apa yang Abu Bakar? Apa yang Umar Bakri? Kayak Umar Bakri gitu ya. Itu beliau berdua sudah selesai khatam di jawarehnya, naik level ilmunya gitu. Ini terakhir dari slide saya. Teman-teman alumni dengan segala kesibukannya saat ini sudah nggak lagi bersama dengan Mbak Yusna, sudah di rumah sendiri-sendiri dengan segala kesibukannya sendiri-sendiri, sudah jadi pemimpin minimal bagi keluarganya masing-masing. Maka yang harus dilakukan bersama-sama oleh kita adalah menjadi pemimpin dan pembelajar sejati. Caranya kita naikkan kapasitas kita. Kalau di pondok kita khasnya membahas ini halal ini haram, logikanya adalah hitam putih, nggak ada solusi, maka di masyarakat beda lagi. Nah ini pondok kabeh sing disinaoni kuwi mbok hukume halal haram sing kereng ya ora masalah. Tapi ini masyarakat nggak bisa. Masyarakat ini kompleks, maka jangan menggunakan fiqhul ahkam, tapi rangkapi fiqhul ahkam itu dengan fiqhul dakwahnya. Oke, nggak apa-apa, ini haram. Wong lulange hewan korban kok mbok dol. Haram, dosa. Ya oke, memang fiqhul ahkamnya gitu, tapi carikan solusi orang-orang di masyarakat itu. Wong nyatane korban kayak orang lagi bar dibeleh lho, bakul ulang teko ya. Iki tak tutup piro kan gitu kan? Apa tetap kekeh bahwa enggak boleh gitu, ya sudah carikan solusi saja. Ini yang saya maksud, harus kita naikkan kapasitasnya, jangan hanya berpegang patok bangkrong di fiqhul ahkamnya saja. Ya fiqhul dakwahnya ini yang harus dilakukan. Bagaimana kemudian Mbah Khalil Rembang yang dia kemudian mengiyakan permintaan Sikek Cino njaluk dinyolati wong tuane. Iya. Ora Islam apa nyolati. Sing mbayahi Khalil ya wis kok tak salatane. Satrine dikandani maksudnya mbayahi piye ora Islam kok disolati. Tapi karena saking cintanya pada itu ya sudah dituruti, santrinya dikandani kok salate kok ayo nyolati ku ya monggo lho singkek Cina singkek ya. Bayi pripun ora Islam wis pokoke budal ya ora usah kakek ngomong. Ternyata nyampe sana kan diomongi iki kok salat dhuwur. Wong Cina ora ngerti. Mayite kayak ngene. Coba ngarep. Bar salat iku ya kok ya protes, Yai. Kirane salat mayit itu ora nang rukuk sujute lho kok. Iki ngene ya khusus wong tuamu kudu abot dosane. Makane nang rukuk sujud barang. Momen ya. Beliau enggak mau kemudian dengan jawaban beliau menyakiti orang itu. Bagaimana agar jawaban beliau itu enggak salah gitu ya. Nek kok bener didelok ngarep kok ya kok didelok mburi. Wong tuane ora roh dalan nek tak kok arep piye bingung malah. Ben ana cacah wae lho kayak gini. Itu bagian dari guyonannya orang dulu yang kemudian fiqhul ahkamnya tetap dipegang, tapi fiqhul dakwahnya juga dikembangkan sehingga enggak cenderung menyakiti masyarakat. Masyarakat iki saiki lho media sosial wis roh kabeh. Kadang lebih cepat dia tahu di TikTok daripada ke
krungu ngendikane Mbah Yai Kusnan. Krungu ngendikane teman-teman alumni. Nah, kita harus naikkan kapasitas, jangan bertahan hanya di 10 cc, kita naikkan 100 cc, kita naikkan ke 1000 cc. Karena kita bertahan saja di sini, dikai sing 1 cc ya tumpah, tuplak. Masyarakatnya akhirnya buyar, wis ora usah ngaji mbek kuwi apa keren ya amit-amit terus. Ngalah ae. Bahaya ini. Jangan. Ya nek mau terima kor ngaleh, nah terus macam-macam. Saturune sapa? Akhir mah Kusnan, terus buangkar nek ngomong aku. Terus ora tak mbayai Kusnan ngono. Gara-gara kita sendiri yang kemudian berhenti di posisi itu, tidak pernah menjadi pembelajar sejati, tidak mau menaikkan kapasitas. Musa alaihissalam, musuhnya Fir'aun, itu kan satu ketika rodo engkek Gusti, enggak wong sing halim timbang aku. Kuasane dhewe paling halim. Ono. Tok pundi Gusti? Kayak ciri-ciri kok nang anu kene golek ono. Nggih, kok golek. Dia enggak kemudian enggak malu untuk belajar. Ono ya, wong halim timbang aku. Golek ya akhirnya ketemu Nabi Khidir. Terus dia tunduk pada Nabi Khidir. Itu maksudnya Musa itu bagian, Nabi Musa itu adalah bagian dari figur orang yang menjadi pembelajar sejati. Dia nggak berhenti hanya di posisi itu, tapi terus di-upgrade. Kita di masyarakat lebih kompleks, masalahnya lebih kompleks. Maka ketika beririsan dengan alma mater alikma, jelasno sing tepat. Nek iso jelasno, minimal nek iso jelasno menengahe aja jalan terowot-lewati. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para kanca-kanca alumni sedaya ingkang kula mulyakaken, Pak Yai Miftah, Pak Yai Halim, Pak Yai Joko Ibnu, kula namung ngempyangi mawon sing caritane pun kathah Pak Yai Miftah. Kula bagian ngempyangi, bagian donga iku mawon. Ya terus masalah mungkin wis dianggep tuwek dhewe. Kula cerita pedhi. Kula mondok niku sing kula konangi nggih Pak Alim. Teng mriki sinten Bu Wiwi Bu Nurayati rawuh. Alhamdulillah cek petuk bolo tuwek. Kantun niku nek lintune kok gak ono sing tak onangi untuk mondok. Nggih namun niku ngeten. Apapun yang sudah disampaikan oleh Pak Yai Miftah kalau wau intine kula jenengan ijek dikongkon mahabbah dhateng guru. Ngoten lho. Ijek dikongkon mahabbah dhateng guru. Kon seneng. Bagaimanapun pendidikan di pondok pesantren itu pendidikan yang sangat kompleks. Bahkan pendidikan secara privasi yo neng pondok. Saya Pak Alim mungkin tasik menangi sing napa sing kados dipun aturaken Pak Yai Miftah dulu, di mana Mbah Yai itu pernah suatu saat digencet oleh terus diimpit dari beberapa daerah. Itu kula cerita mawon, kula cerita. Wekdal niku Masya Allah fitnah mboten kantenan. Cek eling Pak Alim. Yai tidak pernah memberikan tetes pun masalah ijazah betul, tapi swantene Yai, swantene tok menggetarkan kabeh kanca-kanca alumni. Zaman itu, kula nate Yai terus nyoh tak ijazah iki ben mboten. Bahkan waktu itu kula serius ya waktu itu. Kalau tidak salah itu tahun 80-an, 80 karena saya di sana 85 mungkin Mei 90-an itu. Ya itu pun dianggap karena ya kasus mboten kanten-kanten kasus. Tapi kasus fitnah lho ya, ora kok kasus tenanan mboten, kasus fitnah. Kasus fitnah sampai mau dibunuh.
Niku sing ngatasi mboten santri pondok kok wekdal niku pondok santri pondok tasih kecil. Bahkan sampai jamaah binangun niku kompak njogo yai. Jamaah binangun niku setiap dalu kompak. Sak santri-santrine kompak. Yai mau ngendikan ngene. Nek kok nek dalu jam malam niku namung ngendikan ngene. Kok nek dalu jam malam eneng sapa yang mencurigakan takoni. Gak gelem sawak. Wonten monggo. Jaman niku lho. Masya Allah, jenis santri waktu itu ora ono sing diudi. Ora ono sing diudi. Namun ngendikane yang ini ngono to. Dadi tiap dalu niku melek. Mung jaga ya. Wis Masya Allah kendeli gak karuan. Waktu itu padahal ya ora dijajahi apa-apa. Mati ya wis, wis ngoten lho isine. Isine namun iku tok, mati ya wis pokoke njogo ya. Tapi apa yang terjadi? Yai dijogo ning dalem niku yai ternyata ning jogo goleki musuhe. Kene iki ning daleme yai niku wonten setiap tamu contoh saiki setiap pos niku wonten tiyang sekala. Jadi madhepe yo sesuai arah. Jadi aku madhep ngidul, ono sing madhep ngalor, madhep ngidul. Iku setiap pos. Pokoknya njagani ning wong penarepe dalem, narepe masjid, ngene masjid, nglore masjid, kidule pondok. Kabeh nggo jaga yai. Lha ngoten niku lho nang cerita. Pas sing sak lere sang kuburan tan. Kondo. Lah wong mbah yai nang sawah. Lha ngoten niku. Santri ini kon jaga, tapi yai dhewe malah jaga santri. Gak piye wong yai ini jaga. Ora ning dalem niku. Mbah metune kon ndi wae alam saya. Udah ten. Coba ngaten niku artinya ngaten, kita digembleng secara karakter. Secara tidak langsung. Sing kula rasakno ngeten iki ya wis ning omah ning wis nikah. Omah kekeluargaan lagi Covid biyen iki. Bahkan kula mulai teng mriku niku kula nek kula aneh kok ya. Kula niku sanawi lulus ibtidak niku tahun 83. Lulus ibtidak teng Jambi 83. Tapi lahiran kula 73 kuwi aneh. Teng ijazah niku 73, tapi lulusan 80. Berarti umurku kan wis kejelas. Terus nomor sanawi itu saya lulus 91. Yang formal loh nggih maksudnya. Saya sanawi lulus 91, alias 94. Ya betul alias sebab kula nikah niku nembe badhe nikah nembe lulusan, nembe ujian. Dadi umur jaman itu tuwek. Termasuk munggah kelas. Nggih. Munggah sekolah. Termasuk niki kanca kula almarhum Al-Fatihah kangge Kang Toyo. Niku sing bendina kanca kula Pak Toyo almarhum. Pati lho. Bapak itu orang lain. Alhamdulillah. Nggih. Disyukur nek ngono. Kula mboten rada sangu. Niku kanca kula sing biasa bendina ngerdalu jaga ngene bukan kula. Yo jaman sing ngambil bapake. Dadi aneh, umur aneh-aneh. Yang saya rasakan sampai sekarang pembentukan karakter kalian, baik itu secara formal ulang diajari, non formal ulang diajari, kekeluargaan secara tidak langsung ulang diajari. Ya sebenarnya cerita-cerita saiki cuma ini kan ulang bangkit mawon rasa mahabbah. Kanca-kanca sedaya jenengan teng mriku niku perasaan jenengan niku niat pernah bantu yai apa pernah dibantu yai? Perasaan jenengan sampai saat ini
Iki kira sama apa? Maksud kula ngene. Apapun yang kula jenengan lakoni demi al-hikmah, jangan pernah menilai aku wis tahu bantu. Rasa ikhlas niku wis kados wong ngising mboten mawon. Nek wis metu ya wis ora usah di pelengaki kuwi ikhlas. Wis al-ikhlas gua ngising. Wis kuwi dalile wis kuwi ikhlas ya wis ngising. Apa sing jenengan bantokno teng pondok pesantren sudah ndak usah ditengok, ndak usah dipelengaki, gak usah dindok, gak usah ditok. Apa meneh ngomong, "Lah wis ae aja bener." Nek jenengan pengen mahabbah. Artinya terus pundi? Kita tetap introspeksi apa kekurangan saya, apa yang harus saya berikan ngoten mawon. Sing wis dampun. Mangke nek jenengan ngitung-ngitung makin malah dadi ndak-ndak. Wis tau sing wis donatur 100.000-an dina ya wis mendel mawon. Ora usah kok nek wis ana kejelok napa-napa nang. Nah iya wong dibantu semono lawase ya ijik di. Lah niku lho. Ampun ngantos. Kados Pak Ibnu sakniki sing ning kono niku kula namung pesen Pak Ibnu wis Pak Ibnu sampeyan ning kono termasuk wong sing dimulyakno. Artinya Dik, tapi aja duwe pikiran Pak Ibnu bantu Mbah Yai. Ngoten lho. Artinya ya Pak Ibnu itu yang dibantu oleh nek ngono rasa mahabbah, rasa matur nuwun ku enten. Karena cinta ndak mengenal logika lagi. Intine ketemu mriku. Wis to monggo lah. Saiki ora apa-apa. Dadi mboten monggo diikhlasno. Dadi nek wis tingkatan tinggi ngoten Pak. Kita niku mboten merasa membantu Yai, tapi kita yang merasa dibantu oleh Yai. Seberapa besar pengorbanan kita terhadap Yai. Dihitung ora itu jenis seneng. Jadi ora usah yes cara-cara gampangane wong amal iki wis mboten usah mikir apa, mboten usah mikir pengembalian, tapi piye ya caranya aku iso bales bukti anggenipun Yai kula wonten datang kula jenazah. Walaupun itu di sana sebentar. Nek kula nek diitung boten suwe jek suwe Pak Ibnu. Tulu zaman Pak Ibnu. Ditunan. Jek suwe Pak Ibnu. Kula namung pirang-pirang dina. Akhirnya tulu lama. Sawi tenan. Nah, sakniki monggo sing wis bakti apa tau ning kono saya yo dibanding. Kados ingkang sampun dipun aturaken Pak Miftah. Cinta yang terakhir adalah berkorban. Nek jenengan niati aku ki ditulung Yai, aku iso ngene iki gara-gara ngoten lho nek insyaallah ngono ya ora ngarah kok niat sampe pokok jenjek mboten Yai mboten nanti nyuwun bantuan. Selama ini saya belum pernah disuruh Yai bantuan mboten nanti. Cuma kene pengen lah. Kontribusi sithik-sithik lah wis tau saiki ono sing dadi kiai ono sing wis dadi apa jenenge pejagan ono sing mana wong sukses mosok menyisihkan sakit tapi ya lewat nyata-nyata iki insyaallah nggak dalam kumpul wis tau lah kula nek mboten kumpul kalian jenengan paling jenengan roh aku tapi kula kan mboten roh dene ngoten. Iki nek cara engke-engkean pun aku ya cara mengkerik ya wani. Cara mengkerik tok tapi. Yo mau nek tuwek tok, tapi nek cara kontribusi pengalaman ya kalah. Paling jenengan kalah. Wis jaman biyen ku jaman batu jan ya. Jaman karo-karongan ning apa. Lho listrik mawon dene wonten lho jaman biyen. Listrik mawon dene. Monggo nggih. Bantuan-bantuan sing kados kados kala wau yang kemarin yang tadi sudah disampaikan oleh kami itu masalah donasi yang 100 ribu tiap bulan itu yang dulunya berikrar ya sing ini berikrar ngoten mawon sakniki pun mulai ya sekolah ngarane piye lah sing boten derek ya rambut rumahno ya ora apa-apa.
sing mboten nderek ayolah sak mampune. Syukur Pak Ibu nu wau kon badhe ndamel napa? Sijine halaqah didekek teng malam. Malam apa Pak Ibu? Malam Sabtu. Malam Sabtu. Mungkin izin mboten bujo karo kegiatan iki mboten. Maksudnya jumbo kalau kegiatan ini mboten mangke. Di malam Sabtu loh kegiatan ini. Ya sementara mungkin di oh ya bon. Monggo digawekno. Lah teng mriku niku monggo lah jenengan mangke kaya ini. Wis mbok piro mbok lebokno sakwa. Kula ngene jajal teng halaqah kula. Kula jajal teng halaqah. Ya iya sebuah piro kuwi, tapi ya ora sampe tiru sak monton ngoten lho. Maksudnya ora kok terus walah mboten. Tak jajal di situ halaqah di situ separuh tuh muhibin. Halaqah kula niku separone muhibin. Mboten santri asli. Ya, wis melok padha seneng melok ngoten niku. Penane alhamdulillah nggih hasil. Hasilnya ya tidak mengecewakan lah. Artinya tidak mengecewakan. Yang penting kita jalan dulu betul. Yang penting kita jalan. Mungkin dono kalkulasi ini kan mulai kakean ora penak, mulai ora kuat ya wis. Yang penting hasil. Nembe pertama, tasik kula betul duwe malah tak jaluk karo Pak sapa sing betul mesine Pak Dian tapi sekarang saya ambil. Ngoten lho. Ya saiki yen sing 5.000 wonten 2.000-an diitung kula ningali kok. Yen sing 2.000 2.000 1.000 siji berarti 5.000 gitu ya terus cuma sapa nggih mboten sing 5.000 ya sing 20.000 wonten wis mbah variasi ngono bukan berarti niku terus kok nek gak kumpul apa nek gak urun terus gak kumpul lampur tetep kempal sebab kumpulan ini ya Mbak ora mungkin ora kadang-kadang kan hari ini belum bisa ya bisa jadi nanti minggu depan belum bisa jadi jadi nyanyi kan bener loh maksudnya kok tetes laku ya terus ya iya kok diunekno jadi delok royalti ya ra aneh kok ya terus saya nyanyi jadi royalti neh kan bener loh ya monggo yang jenenge hidayah wong kan ya saiki iso uga mboten panen ya Kang Jalal kalau yen wayahe urung panen, yen wayahe bar panen kan ya iso uga. Amin. Amin. Lalu sabok kok. Kan gak roh to. Sing bakulan napa wayahe pas sepi ya memang sepi ya menang mendel mawon. Wong nek wis gedhe paling kan ngoten lho. Tapi sing penting kempalan iki kan. Sebab kumpulan Al-Hikmah sampai hari ini di dunia nasional itu dadi bahan pembicaraan. Kula wengenane ponakan kula teng Pati niku takon. Leh. Al-Hikmah ki ndi to? Karo nek aku ki santri elek. Elek aku. Tapi nek Pak Mip kan elek. Negatif to sing dirasakno. Kula 2 kali Pak niku. Pak ponakan kula dhewe takon. Al-Hikmah ki ndi kok? Cah kene kok akeh sing melayu rono. Ini Pak Leku dhewe, saya menggone ning Pati Kajen. Yang kedua niki almarhum sinten? Mbak Yuni Mbak Yati, kakake Mbak Yati. Sapa? Kakake Mbak Yati. Suaminya Pak Tarem niku almarhum. Sing sakniki sing benjing sing badhe tinggene niki. Niku kakake diknane ya ngono, ya petok ya ngeten sampe mawon. Kula niku seneng gedah konco. Yo ning ngarepku, yo dijak omong nggih kula. Sing dijak ngomong nggih kula. Kula niku gadah konco. Singgah namanya Pak Mukti. Dia tak jak rembukan mau sampai ya memang 1 jam 2 jam. Aku guri-guri aku digigit. Iya ngeten niku. Dibiyen petuke. Akhirnya guri-guri petuk neh terus gak kenal. Kula tasik kenal. Dhek sing wis ora. Nah, wis sampe nek kok alhamdulillah yo mocahe kok sae ngoten kok ora kaya kurang pengalaman. Artinya sampai hari ini
saya masih diuji kebaikan Pak, betul kebaikan. Pun nggih monggo mangke terus pundi carane sing penting kempang sedikit ya masalah. Monggo lah. Keputusane panjenengan mangke monggo dibuka bareng-bareng dan ini semuanya nanti tujuan kita halakoh itu memang untuk mempersatukan kanca-kanca alumni. Terus yang kedua, kalau sing ngaturna Pak Amir, kula panggih yai saniki saat disungkan papat ekson Jawa mesti kakonane nonton-nonton Gus. Tenan pengenane ngene Pak Ali Muji. Pak Ali Muji dan sing dateng Dung Jambi. Pertanyaan pertama iku wau. Iya mau ngresek. Rawo biji. Aku jawabku aku merapai anu iki bodon-bodone sithik nek duriyae ra piye-piye. Nah, aku ketinggalan karo ya. Bapakku yo roh sing rumah. Alhamdulillah. Nah, terus nomor loro. Piye salah ke Kalimantan? Itu pertanyaan kedua. Piye salah ke Kalimantan? Wis diatur Pak Ibu. Wis berarti sekolah jenengan kan direncanakan. Wah iya. Pertanyaan jawaban kono nih. Niki dalam rangka turbanku sosialisasi niku ya. Lah wis nang sing wis terus no. Mendel pamit jawab wis mbuh. Biasanya kita wis ana perkembangan. Katose wonten tapi nggih dereng terisi ya ngoten. Dadi nek kula sowan panggih ngetus ya. Pertanyaan wis ora pertanyaan iku. Piye alumni mo? Piye halakoe sing ditakoni niku? Nek biyen kula tak sik ditakoni piye mau pondok piye mau ngono, tapi saiki wis gak tau ditakoni aku. Artinya ngeten lho, lah aku kan yo butuh jawaban lho. Butuh jawaban. Lah saniki yo sak tawanan jenengan iku pertanyaan kok ono. Pertanyaan langsung dari kantor jenengan. Dan rencana awal dari pamit tadi targetnya kalau bisa 1 bis. Lene boten saged ya. Rong bis ya apa-apa. Mau sak bis kan yo saged kita. Ya semoga lah, muga-muga iso ngoten lho. Insyaallah nek yai ngendikan insyaallah angger gelem cinta tak kenal logika bayaranku sakmene insyaallah ya iso budal. Ngoten lho. Iki masalahe kula muni ngeten iki kaya-kayae kula saged upama mbok kados jenengan ya sami mawon asline. Aja wae ngoten lho. Tapi nek wis ya malah mbok sing sak temayang iki mangke wong pira sing berangkat insyaallah yai kaya wis mewakili fardhu kifayah. Wis mewakili. Lah syukur-syukur kabeh yo. Hebat tenan. Karena kalau ya, belum ada yang mengalahkan halakoh kita. Halakoh kita belum ada. Boten-boten ateges niki tahadus bin nikmah mawon. Boten ora usah digo kebanggaane jaba mboten tapi tahadus bin nikmah. Nek teng lindo-lindone nggih nek teng pondoke piyambak niku saged. Ngaji teng pondoke piyambak alumni niku saged. Wakeh, tapi nek wis medal biyen tek bener. Saiki pondok-pondok kan damel pengajian untuk alumni kan semua pondok kan wonten. Lah nek teng pondok tak apa. Tapi nek wis mlaku ning jaba wis dhewe nek urusan teng pondok piye ra piye bahaya kok. Ya kados munafik gak munafik tetep teko. Ngoten lho. Tapi munafik enggak tetep di sepuro kok karo ini. Lho perang Uhud gak ya wong munafik tapi afallahu amma salaf. Wis gak apa sing wis ya wis kan. Lah padha ora kan gelem diatur Kanjeng Nabi udah medun. Gak ya wong tapi ya wis apa-apa. Angger cek gelem bu. Angger munafik ya ora kaya Abdullah bin Ubay. Supaya wis. Lho ngono iki dikek kelambi karo Kanjeng Nabi kok kabeh. Kan ya ngoten lho nggih monggo bareng-bareng. Boten kok kula tok mboten nggih jenengan napa. Kula sing sepuh tapi kula dhewe nggih sakniki jarang sowan. Masane nggih yai dhewe kegiatan kados ngoten niku ya mbah piye keadaan terus pundi semua jenengan punya cerita di pondok pesantren baik cerita itu cerita positif maupun cerita negatif tapi anggaplah itu suatu apa namanya pendidikan artinya itu ya ngono kuwi carane yai
secara langsung maupun tidak langsung. Kabeh wis tau ngalami apik, kabeh tau ngalami penak ya ora. Penak wis kabeh ngalami. Saiki dilebur dari siji mahabbah kita dateng niati kita niki taksih ditulung lan didongakno yai. Ngoten lho mumpung aji mumpung iki teng pondok pondok sarang iki sak pun kathah sing tangisan gara-gara Mbak. Ya pun sampeyan tak pondok. Ya bener dunia tasik tapi kan wis beda. Awak dhewe cek ditunggu ijek ngonangi kabeh tasik nate salaman kabeh kali Mbah. Tombo pisan do piro tapi kan ijek didongakno kula jenengan jadi bersama umumnya ijek sugeng ijek sehat. Ayo jajan aku bareng wis apa sing ndikani nek mampu nggih monggo dilakoni nek gak mampu ya wis didongakno riyen walaupun bil qalbi minimal ora usah terang-terang. Minimal boten usah terang-terang. Ngaten mawon nggih yang saged kalatoraken boten kedangon mangke. Pun dan wonten pertanyaan mangke monggo dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Monggo. Selanjut, monggo. Buatin kita. Untuk yang Kalimantan itu direncanakan di liburan semester awal ini. Jadi di bulan Desember. Cuma menurut saya kalau kita berangkat di Desember mungkin biayanya juga lebih dari juta karena memang pas libur akhir tahun gitu ya, libur akhir tahun. Tapi rencananya kita di sana di bulan itu dan permulai hari ini monggo lah terus siap minimal siap jawaban. Kalau nderek Pak ora duwe lah. Iya, itu monggo nanti. Hanya kita belum Pak. Tapi setelah kau menentukan itu nanti siapa yang harus belum. Tapi kita rencananya di bulan semester awal ini, di bulan Desember. Saya mikirnya gini loh, Pak Firin, oh ya wes Pak Firin, jadi bisa makanya bisa kawan grup nomornya Pak Firin, nak menawar terkenal deh, tercemar ya, lewat Pak Firin nanti yang sanggup untuk siap-siap ikut halakoh di Kalimantan, nanti sakit menghubungi Pak Firin. Sanggup siji apa loro gitu. Saya gini simpel mikirnya, kalau ya waktunya muasak sebetulnya dari Desember bisa saja nanti di akhir liburan semester 2 berarti di Juni itu saya tetap menghitung secara matematis menghitung dua faktor tadi. Urung. Itu nangkep bersihkan. Saya menghitung dua faktor yang itu Yusufa awit Rasulullah saya berpikirnya kok beliau masih sehat. Kalau beliau nanti kemudian pun diparingi harus istirahat kan yo problem lah. Kita tetap harus mendoakan bahwa beliau harus terus membersamai kita. Jadi segera mawon kita rencananya enggak kita rubah di bulan semester 2 tapi di semester 1. Di semester 1. Info ini penting. Dungane Mbah Yai wis dipareno Gus Arif. Donga pamungkase Mbah Yai wis dipareno Gus Arif. Jadi
Jadi Gus Arif Kapundhut itu sebelumnya sampun matur Mbah Yai bahwa Bang kula mati dalu ngamano ijazah. Yang syaratnya ijazah itu beliau nggak boleh ditemani siapa-siapa selama 7 hari di Jawa Tengah. Belum sampai dilakukan kedisiplinan. Mundur. Kemudian doa itu saat di Mesir diberikan saya. Krono riwayatnya ngono, aku gak ngelakon-ngelakon. Jadi ora tak lakon-lakon ini. Ben awet. Sudah diberikan ke saya pas waktu di Mesir habis ziarah di makamnya Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Selesai dari Imam Hanafi, malam pulang, sebelum beliau tidur, kula tawani mangan. Kiai niki enten jatah dahan. Lha delok Pak Pitek ya, kan semanganan gak kerso, terus akhirnya beliau BPK donga iki wis tak eno kakakan cuma urung sampai dilakoni wis bisa. Iki lakonono ya sak kok lakon. Selama 7 hari wis rasah golek kanca sapa. Makanya saya ngitung 2 faktor itu masih kita pertahankan. Biarkan yang kedua saja. Awit rohu yakhlu arda yakhlu wajhu abidu. Kita cukup berpisah secara fisik karena boyong itu saja. Karena boyong. Nah, kita berharap momentum bersejarah kita bareng beliau di Kalimantan bisa kita lakukan. Langkah awal Pak Firi ngeten, Pak Firi langkah awal cobalah membuat prolog sesingkat mungkin, nanti langsung list mbah pirang wulan iki diseni pokoke ada list. Aku ada rencana-rencana. Yo wis ana daftar ya. Daftar loro. Pak Firi 4. Catat. Nah semuanya pilih ada prolog kecil terus misalnya langsung list kesanggupan ikut kita mau biayanya tetap biaya estimasi di atasnya 2,5 nonton loh karena Pak Fikru dulu memang kalau dikasih catatan kaki Pak biaya bisa berubah menyesuaikan kondisi biaya 2 ini waktu pesawat estimasinya nih 1,5 pesawat bisa grepe mah terus masalahnya kan kita mana larang kemarin mainnya di liburan gitu estimasi 2,5 nggak apa-apa lah. Jadi kesananya itu besok tidak hanya Al-Aqsa saja tapi direncanakan ke Syekh Guru Setinggi di Martapura. Berangkat kapal laut mulang kapal mabur 2 juta setengah. rencananya supaya nggak terlalu panjang di sana. Terus nambah di luar Kalako tapi juga disampaikan banyak ke saya. Mungkin ada satu memori yang luar biasa ketika kemarin di Irak sama di Mesir itu beliau gini, ada no koyo iki ora usah awor wong-wong sing ngene iki ayo ambek santri-santri wae. Oh malah Ngajak neng Mesir atau di Irak atau di Andalusia, di Real Madrid sana. Di Spanyol maksudnya, di Andalusia Spanyol. Kan ada Andalusia ini kan pintu gerbang kan, pintu gerbang penyebaran Islam sejak keluar dari Mekah Madinah kan. Nah, sekarang ya lebih terkenalnya Spanyol ya, kira-kira mampir di Real Madrid ya nggak apa-apa lah nanti belok kamu. Nah itu ada ini mantuk ya langsung disampaikan Mbah Yai ke saya. Jadi awal
yang harus kita selesaikan adalah halakoh. Ini bagian dari program militansinya Al-Hikmah. Yang kedua, beliau ingin bareng-bareng berkunjung di situs-situs bersejarah, bukan lagi mix dengan orang yang dari berbagai macam daerah, tapi karo santri ini dewi. Bismillah. Amin. Info aja kalau ke Andalusia itu ya kira-kira 42-45 juta. Ini yang Jawa Tengah sudah oke, tapi ya baru Pak Mustari. Pak Mustari oke. Makanya tak salah no Yai Kusnan. Moga-moga waktu dibaturi Mbak Yai Kusnan sehingga Bang jenengan akan banyak menemukan hikmah yang tidak jenengan temukan pada saat ngaji karo Mbak Yai Kusnan ketika majelis bareng Mbak Yai Kusnan. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Tambah sakit bisa. Ini juga acara. Cuma ini rencana pengurus. Nek badhe nderekaken mengko mboten bener. Kula Pak Ewita sedanten iki pengurus. Niki sing tak apa jenenge sing tak kon matur Bayu Pak Ewita dhewe. Masalah ini yang duriya dhewe batai jiwan. Suatu saat nanti Yai minta sowan ngene Yai, aku tak suwuni data guru nih Mbak Yai. Semua dataku sing sian nanti di guru nih Mbak Yai. Syukur mangke Mbak Yai mengizinkan dan membersamai. Jadi kita ziarah. Loh, nek boten saged bareng minimal nyuwun izine Mbak Yai. Mangke angsal sing mangke nek angsal lho ya ndongakno mau. Nah, sing badhe nderek engko nek wis oleh kabar. Tapi ini rencana. Nah, apa ora tak unekno ki sawane kok diseneni tak unekno sing ben wis oleh nama-nama Mas saya Tanggil Nyai mulai sama Tanggil sampai di Python sampai di mana tadi. Nah, rencana kita ziarah bersama oleh pengurus. Ya tidak harus satu hari. Syukur mangke langsung satu hari selesai. Ini sekali jalan selesai. Tapi nek ndelok nggone masih kapan-kapan. Iki namung maring kersa mawon. Ora kok terus nek boten iki rencana pengurus. Sing badhe nderek ki monggo. Kalau ini ndak sifatnya orang boten nang jenengan boten. Pengurus iki dadi sing badhe nderek kan jenenge wong ora ora kan. Wis jenengan fokus teng mriku mawon mikir 42 juta. Itu karena pertimbangan Yai itu sampai hari ini kan menceritakan beliau itu kan tutur tinular kan, belum pernah ada catatan resmi. Sehingga akan berbeda angkatan 2024 dengan tahun 2000. Ceritanya pasti akan beda. Nah, dengan kita minta guru beliau by name, kemudian makamnya di mana kita ziarahi itu nanti akan bisa kita dokumentasikan sehingga cerita ini nanti akan tetap terdokumentasi dan bisa terus dibaca oleh Muhyiddin Al-Hikmah. Baik, terima kasih. Dilanjutkan acara yang terakhir yaitu doa. Dalam hal ini akan dibacakan oleh Bapak Kiai Abdul Halim. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوافي نعمه يكافي المزيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي على سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ختم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه حق قدره. اللهم انزل علينا مائدة من السماء تكون عيدا اولين واخرين وارزقنا وانت خير الرازقين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. آمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih disampaikan. Demikianlah acara yang berlangsung pada pertemuan malam hari ini. Dari saya pribadi, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu ampun kundur yen sedo ya mawon nggih dipun